Ini namanya Ica. Icanya harusnya pakai H ya? Oke, Ica pakai H. Gimana gitu? Ih, banyak banget ya soalnya. Lihat dulu sampai bawah Ica. Emang ada apa di bawah? Ternyata cuma 10 ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Ica Febrianti dari Program Studi Manajemen Dakwah kelas 2B. Video ini dibuat untuk memenuhi UAS mata kuliah ilmu komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Cecep Suryana MSc. Saya akan menjawab pernyataan nomor 1. Pernyataan nomor 1 benar. Retorika adalah dasar dari ilmu komunikasi. Retorika sebagai seni berpidato dan berargumentasi untuk mempengaruhi orang lain, memiliki akar sejarah yang kuat di Yunani kuno, dengan sosok seperti Socrates dan Plato yang menjadi tokoh-tokoh penting dalam perkembangan retorika. Socrates, seorang filsuf Yunani kuno, dikenal sebagai tokoh yang sangat menekankan pentingnya retorika dalam menyampaikan pengetahuan dan mencari kebenaran. Ia menganggap retorika bukan sekedar seni berbicara, tetapi juga alat untuk berargumentasi dan mencari pemahaman yang lebih dalam. Sini saya akan menjawab soal nomor 2. Perkembangan ilmu komunikasi memang telah dimulai sejak zaman prasejarah, ketika manusia pertama kali menggunakan bahasa dan simbol untuk berkomunikasi. Pada zaman ini, teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh manusia berfungsi sebagai sistem untuk pengenalan bentuk-bentuk yang manusia kenal. Pada masa ini, manusia mulai mengidentifikasi benda-benda yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka. Kemudian, melukiskannya pada dinding gua tempat tinggalnya. Lukisan gua adalah bentuk seni cadas yang paling kuno yang diketahui, yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan menggambarkan kehidupan sehari-hari. Awal komunikasi mereka pada zaman ini hanya berkisar pada bentuk suara, dengusan, dan menggunakan isyarat tangan. Pada zaman prasejarah mulai diciptakan dan digunakan alat-alat yang menghasilkan bunyi dan isyarat seperti gendang, trompet yang terbuat dari tanduk binatang, dan isyarat asap digunakan untuk menyampaikan pesan jarak jauh. Asap sering juga digunakan sebagai bentuk bahaya atau sinyal bahaya. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 7. Pernyataan ini benar, yaitu definisi komunikasi yang dikemukakan oleh Everett M. Rogers. Rogers menekankan bahwa komunikasi adalah sebuah proses, bukan sekadar tindakan sekali saja. Proses ini melibatkan penyampaian ide dari sumber kepada penerima, serta interaksi antara umpan balik yang terjadi di antara keduanya. Rogers menekankan bahwa tujuan utama komunikasi adalah untuk mempengaruhi atau mengubah perilaku penerima. Ini berarti komunikasi tidak hanya sekadar penyampaian informasi, tetapi juga upaya untuk mendorong perubahan tindakan atau sikap pada penerima. Menjawab pertanyaan nomor 14. Pernyataan tersebut benar. Komunikasi yang berfungsi sebagai upaya pendidikan dan pewarisan nilai-nilai, norma, dan prinsip dari satu generasi ke generasi lainnya memang merupakan bagian dari fungsi korelasi dalam komunikasi. Korelasi di sini lebih dari sekadar menyampaikan informasi, melainkan juga berperan dalam membentuk norma sosial, nilai, dan prinsip yang kemudian menjadi landasan bagi generasi penerus. Jawab soal nomor 16. Pandangan komunikasi sebagai interaksi yaitu menyetarakan komunikasi dengan proses sebab akibat atau aksi reaksi yang arahnya berlainan. Komunikasi sebagai interaksi dapat dikatakan sebagai kelanjutan dari komunikasi satu arah, di mana ketika komunikasi satu arah hanya terjadi pengirim pesan dari pengirim ke penerima saja, sedangkan komunikasi sebagai interaksi, seorang yang telah menerima pesan memberikan jawaban baik verbal maupun non-verbal, kemudian pengirim bereaksi lagi setelah menerima respon atau umpan balik dari penerima tadi, dan begitu seterusnya.
Komunikasi sebagai reaksi dipandang sebagai sesuatu yang lebih dinamis dibandingkan dengan komunikasi satu arah. Saya akan menjawab soal nomor 18. Iya, benar. Perbedaan dalam cara kita berkomunikasi dengan orang dari suku di Sumatera dan Jawa memang mencerminkan aspek sosial dalam konteks komunikasi. Karena budaya dan nilai-nilai sosial yang berbeda di antara kedua wilayah tersebut. Kasus yang terjadi mengenai perbedaan dalam komunikasi suku Batak dan suku Jawa, ketika orang yang memiliki suku Batak sedang melakukan komunikasi verbal, mereka cenderung menggunakan nada yang tinggi. Hal ini berbeda dengan suku Jawa yang cenderung menggunakan nada yang rendah atau lemah lembut ketika mereka berkomunikasi secara verbal. Norma-norma sosial seperti cara menyapa, cara berbicara dengan orang yang lebih tua, dan cara menyampaikan kritikannya juga berbeda, yang kemudian mempengaruhi cara mereka berkomunikasi. Selanjutnya nomor 19. Iya, benar. Komunikasi yang terjadi selama perkuliahan memiliki fungsi utama untuk memberikan edukasi kepada mahasiswa. Komunikasi ini membantu dosen menyampaikan materi, menjelaskan konsep, dan memberikan instruksi, sehingga mahasiswa dapat memahami materi dengan baik. Di sisi lain, mahasiswa juga harus berinisiatif untuk terlibat dalam diskusi dan menyampaikan pendapat. Selain itu, komunikasi juga berperan dalam menciptakan interaksi dua arah antara dosen dan mahasiswa, memungkinkan diskusi, pertukaran informasi, dan pemberian umpan balik. Soal nomor 20. Stand up comedy memang merupakan bentuk komunikasi yang memiliki fungsi utama untuk menghibur penonton. Selain itu, stand up comedy juga berfungsi sebagai media untuk menyampaikan pandangan sosial, mengkritik isu-isu terkini, dan membangun komunikasi yang lebih erat antara komika dan audiens lain. Lebih detailnya, stand up comedy menggunakan humor dan lawakan untuk menciptakan suasana menyenangkan dan menghibur. Namun, tidak hanya itu, stand up comedy juga digunakan sebagai media untuk mengkritik isu-isu sosial politik atau kehidupan sehari-hari dengan cara yang unik, pesan-pesan kritis, atau pandangan mereka tentang suatu topik melalui lawakan mereka. Selanjutnya, nomor 26. Pernyataan tersebut benar. Tidak semua perilaku manusia merupakan komunikasi, tetapi komunikasi tetap terjadi ketika seseorang memberikan makna pada perilaku, baik perilaku orang lain maupun perilakunya sendiri. Nomor 29. Pernyataan tersebut salah. Gangguan komunikasi akibat kesalahan bahasa merupakan gangguan semantik, bukan gangguan tematik. Gangguan semantik terjadi karena penggunaan bahasa yang salah, ambigu, atau tidak tepat, sehingga menyebabkan kesalahpahaman antara komunikator dan komunikan. Contohnya, penggunaan jargon yang tidak dimengerti oleh penerima pesan. Gangguan teknis dalam komunikasi ialah gangguan pada alat atau media komunikasi. Contoh gangguan teknis pada komunikasi yaitu gangguan stasiun televisi dan radio, atau gangguan frekuensi internet, serta kerusakan telepon yang menyebabkan terputus-putus atau bising. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.